Bab 24. Hukum koordinasi. Sistem hanya bertahan jika semua bagian bekerja dalam keselarasan. Kehidupan bukan kumpulan bagian yang berdiri sendiri. Kehidupan adalah organisasi besar yang bergerak dalam satu ritme. Sel tidak hidup sendirian. Organ tidak bekerja sendirian. Organisme tidak bertahan sendirian. Ekosistem tidak berfungsi sendirian. Semua terhubung, semua berkoordinasi, semua bergantung pada ritme yang sama. Tanpa koordinasi, sistem kehilangan arah. Tanpa koordinasi, maka stabilitas menjadi runtuh. Koordinasi adalah arsitektur ketertiban. Dari membran sel hingga planet, ion masuk dan keluar dengan ritme yang terkoordinasi. Protein bekerja bergantian sesuai kebutuhan. Jaringan saling mengatur, organ saling menyeimbangkan. Spesies saling mengatur populasi, serta rantai makanan saling menjaga proporsi. Koordinasi memastikan tidak ada bagian yang bekerja sendirian. Kehidupan adalah orkestrasi, bukan sebuah kebetulan. Tubuh, contoh koordinasi yang sempurna. Tubuh manusia bekerja karena koordinasi yang luar biasa. Jantung berdetak sesuai sinyal listrik, paru-paru mengikuti ritme kebutuhan oksigen. Pencernaan juga mengikuti sirkulasi hormon. Sistem imun aktif sesuai dengan ancaman. Dan otak menerima aliran listrik yang teratur. Hormon naik turun mengikuti waktu. Jika satu bagian keluar ritme, seluruh tubuh mengalami gangguan. Koordinasi adalah alasan tubuh tetap hidup. Ekosistem adalah jaringan koordinasi antar spesies. Dalam ekosistem, predator mengatur mangsa, mangsa mengatur vegetasi, vegetasi mengatur tanah, serta tanah mengatur air, dan air mengatur iklim mikro. Tidak ada satupun komponen yang berdiri sendiri. Setiap bagian adalah regulator bagi bagian lain. Ekosistem runtuh bukan karena kehilangan satu hal, tetapi karena koordinasi antar bagian berhenti bekerja. Koordinasi muncul dari komunikasi yang tak terlihat. Dalam organisme, sel menggunakan sinyal kimia, neuron menggunakan listrik, dan hormon menggunakan aliran darah. Dalam populasi, feromon mengatur perilaku, suara mengatur kelompok, serta pola migrasi mengatur distribusi. Dalam ekosistem, perubahan populasi satu spesies menciptakan sinyal bagi spesies lain, dan perubahan musim mengatur seluruh rantai makanan. Koordinasi tidak membutuhkan bahasa. Koordinasi membutuhkan respon ritmis. Tanpa koordinasi, keberhasilan menjadi kehancuran. Banyak spesies musnah bukan karena lemah, tetapi karena kehilangan koordinasi. Predator yang terlalu sukses akan punah karena kekurangan mangsa. Hutan yang kehilangan penyerbuk juga akan runtuh meski pohonnya kuat. Lamun atau tumbuhan berbunga pada lingkungan laut dangkal yang kehilangan penyeimbang bakal mati karena alga jumlahnya berlebihan.
Terumbu karang yang kehilangan ikan kecil akan runtuh karena rantai makanan yang putus. Kehancuran datang ketika satu bagian tidak lagi terhubung dengan jaringan lainnya. Manusia modern gagal karena kehilangan koordinasi. Manusia adalah satu-satunya spesies yang memutus koordinasinya dengan sistem. Memusatkan manusia di kota sehingga dapat mengganggu distribusi populasi, merusak satu lapisan ekosistem yang dapat menghancurkan lapisan lain. Bahkan bisa mengakibatkan pada pemutusan rantai makanan alami. Manusia menciptakan ketergantungan teknologi, membuat ekonomi global tunggal, padahal hal tersebut dapat menghilangkan mekanisme penyeimbang, mengabaikan ritme bumi yang dapat menciptakan krisis iklim. Ketidakterkoordinasian ini bukan kesalahan moral. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum kehidupan. Setiap pelanggaran hukum kehidupan selalu berakhir sama, konsekuensi. Koordinasi untuk berjaringan. Koordinasi adalah hukum yang membuat kehidupan lebih dari sekedar kumpulan bagian. Sistem yang tidak berkoordinasi akan runtuh. Sistem yang berkoordinasi akan bertahan hidup. Kehidupan tidak bergerak sendirian. Kehidupan bergerak sebagai jaringan. Koordinasi adalah alasan dunia tidak jatuh ke dalam kekacauan total.